Salam dan bahagia teman-teman semuanya. Di pertemuan kali ini kita memasuki tema tentang hakikat budaya, yaitu di mata kuliah pendidikan multikultural. Untuk pertemuan ini saya menerangkan atau membahas PPT yang ada di Siperdar yang sudah saya share. Nanti silakan Anda download sendiri. Saya ingin membahas PPT yang ada di situ untuk memudahkannya. Saya buat link atau video ini supaya teman-teman sambil melihat PPT saya bisa mempelajari apa yang saya maksudkan di PPT tersebut. Tentang yang pertama, pertemuan yang kita bahas adalah tentang hakikat budaya. Di hakikat budaya ini saya lebih banyak mengambil karena kita di kampus Taman Siswa ya, kampusnya Ki Hajar, maka saya lebih banyak mengambil dari ajaran Ki Hajar tentang budaya. Yang pertama, studi kulturalnya Ki Hajar itu ada yang namanya Pancadharma. Mungkin kalau teman-teman sudah mendapatkan ke Taman Siswa 1 dan 2 itu sudah hafal tentang ini ya, yaitu kodrat alam, kemerdekaan, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Maka saya ambil di kebudayaannya. Kenapa UST itu cenderung ke kebudayaan yang ditonjolkan, karena memang mengambil dari Pancadharmanya Ki Hajar itu. Terus konsep kebudayaan menurut Ki Hajar ada 4 prinsip. Salah satunya adalah yang pertama adalah adat sebagai fenomena kebudayaan. Artinya adat sebagai dasar setiap kebudayaan. Pengakuan terhadap adat bukan berarti menolak adat. Setiap adat baru yang berguna bagi perkembangan masyarakat Indonesia. Artinya apa? Akan muncul adat-adat yang baru yang mungkin menambah khasanah adat yang ada, bukan malah meninggalkan adat yang sudah ada, tapi adat yang baru ini akan menambah khasanah budaya adat yang sudah ada gitu. Itu banyak contohnya teman-teman sepertinya, yaitu tentang tarian yang sangat sekarang berkembang, pola kehidupan di masyarakat kita yang mungkin dari pola menikah yang dari dulu harus pakai upacara yang orang Jawa ya, keraton yang sangat panjang, panggih, temu, resepsi yang hampir memakan waktu hampir 3-4 jam, kirap dan sebagainya. Tapi kita sekarang hanya dipersingkat saja. Itu bukan berarti memunahkan kebudayaan, tapi tidak. Orang sekarang kan inginnya orang yang serba instan. Jadi kalau anak-anak sekarang dibuat seperti itu ya sangat lama dan tidak efisien waktu. Itu juga menjadi salah satu misi kebudayaan. Yang kedua, kebangkitan kesadaran berbudaya. Muncul konsep Taman Siswa sebagai konsep dasar untuk menyadarkan bangsa Indonesia akan nilai kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan Indonesia. Taman Siswa siap memangku kebangkitan kebudayaan, the culture of excellence. Artinya apa? Kita sebagai bagian dari keluarga besar Taman Siswa itu siap untuk melestarikan budaya yang ada. Maka di Taman Siswa kan banyak sekali UKM-UKM dan seperti tari, sanggar pamong dan sebagainya. Untuk apa? Di PGSD sendiri juga ada yang namanya mata kuliah dolaran anak, ada seni tari. Itu untuk memacu budaya kita supaya orang-orang di sekitar kita itu tahu. Contohnya karena banyak yang mahasiswa kita luar daerah, luar Jawa, maka mereka supaya lebih tahu, ternyata tari di Jawa itu seperti ini dan sebagainya itu. Lalu arti kebudayaan sebagai sebuah budi manusia yang menunjukkan corak-corak khusus dari budi manusia yang menimbulkannya. Kebudayaan dibentuk dari unsur bakat, kodrat alam, hidup bersama yang digunakan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Jadi yang namanya budaya itu yang pertama bakat. Yang orang pintar nari itu pasti yang pertama bakat. Ada orang yang nari tanpa bakat tapi hasilnya tidak akan sebagus orang yang berbakat, kan seperti itu. Yang ketiga kodrat alam, panggilan alam gitu ya. Dia berbakat tapi tidak ada panggilan alam, yang tidak akan jadi. Dia berbakat, panggilan alam itu mungkin orang tuanya dulu juga penari atau penyanyi dan sebagainya, itu akan lebih cepat gitu ya. Terus hidup bersama di masyarakat, artinya apa? Budaya itu timbul karena hidup bersama di masyarakat gitu. Jadi seperti kebudayaan seperti budaya tidak boleh ada aturan lah, tidak boleh pulang terlalu larut malam, terus tidak boleh membunyikan musik keras-keras saat ada orang yang sakit. Itu kan budaya artinya. Kalau kita hanya individu, kita mendengarkan musik ya sesenang kita, karena itu musik-musik kita, rumah-rumah kita. Tapi akhirnya timbul budaya-budaya tepo seliro, tidak boleh yang namanya mengganggu orang lain. Itu karena kita juga tidak mau diganggu kan, seperti itu.
Terus percampuran kebudayaan, kehidupan manusia tidak lepas dari kehidupan makhluk pada umumnya. Semua makhluk akan mengalami ini rata-rata seperti yang pertama, lahir dari kandungan, lahir, setelah lahir nanti tumbuh menjadi besar, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi itu tumbuh, lalu maju berkembang. Kita yang sementara SD, TK itu belum bisa menulis, tapi akhirnya SD diajari nulis, diajari membaca. Kita SMP diajari untuk berpikir kritis, di SMA diajari untuk menghasilkan sesuatu, di perguruan tinggi sudah bisa mengkritisi kebijakan dan sebagainya. Itu berpikirnya akan semakin meningkat, namanya maju berkembang. Lalu tua itu pasti orang akan mengalami tua itu ya, dari segi apapun itu, dari tua. Maka setelah tua nanti yang terakhir adalah mati itu adalah namanya percampuran kebudayaan, itu lingkaran budaya. Maka dari lingkaran ini pun akan menimbulkan budaya yang baru gitu. Bagi orang Islam kan kalau ada orang lahir nanti ada di sebelumnya ada mitoni, lahir ada setelah mau jalan tedak siti. Nah, nanti mau nikah ada acara midodareni dan sebagainya. Itu bagi orang Jawa. Terus bagi orang-orang beragama Hindu mungkin itu nanti ada namanya reinkarnasi setelah meninggal kan. Kalau dia berbuat baik akan menjadi orang menjadi orang di agama Buddha namanya reinkarnasi. Jadi kalau dia baik akan menjadi kehidupan di manusia sebelumnya dia baik akan menjadi orang baik lagi. Tapi kalau dia di kehidupan yang sebelumnya dia jahat akan menjadi apa yang dia kerjakan di dunia. Itu contohnya dari agama gitu. Jadi akan berbeda. Di agama Hindu juga seperti itu, ada Trimurti, 3 dewa, tugasnya nanti Brahma itu mencipta, Wisnu memelihara, Siwa merusak. Jadi semuanya seimbang gitu ya. Seperti itu contohnya. Terus kebudayaan dapat diakulturasikan dengan kebudayaan lain baik dengan cara asosiasi. Jadi budaya A dan budaya B menjadi budaya baru, namanya asosiasi, atau maupun asimilasi, pembauran dua budaya gitu ya. Jadi budaya A dan budaya B dibaurkan. Contohnya pemakaian sarung itu bagi orang Indonesia kan suatu hal bisa dibuat jalan-jalan oke, dibuat ibadah ya bisa, dibuat gaul ya jalan gitu kan, dibuat nongkrong ya sah saja, itu sarung. Jadi sarung itu terdapat di rata-rata orang yang budaya Melayu itu. Di Arab itu nggak ada, orang jarang sekali pakai sarung. Jadi kalau orang sholat laki-laki ya pakai gamis panjang gitu. Indonesia kan banyak yang pakai sarung kan, karena sah saja sholat pakai sarung, dalam arti yang penting menutup aurat kan. Contohnya seperti itu percampuran budaya yang terjadi di Indonesia. Ada lagi di masjid Kudus kan, itu percampuran budaya Hindu dan Islam, akhirnya menjadi Menara Kudus. Itu luar biasa, itu aspek yang sangat luar biasa percampurannya. Kebudayaan hidup menurut hukum seleksi artinya budaya yang lemah akan mati. Jadi kebudayaan lemah yang akan mati. Contohnya kita sedang miris saat ini, orang-orang, ya mungkin saya pribadi juga seperti itu, tapi sudah saya pribadi mulai belajar ya, mendalami. Orang Jawa yang tidak Jawa nih kan gitu. Orang Jawa tidak bisa nocoroko, orang Jawa tidak bisa nembang Jawa. Tahunya tembang Jawa apa? Ya mau copat ya apa? Ya itu ada durmo, ada pocong ya, tapi nggak bisa menembangkan kan gitu. Ya itu anehnya gitu. Terus nocoroko tidak bisa, nulisnya lupa. Makanya di PGJ kita diajari ya itu kan, ada tembang dolanan anak, ada bahasa Jawanya supaya mengenal itu gitu. Supaya kalau nanti Anda jadi guru SD bisa mengajarkan kepada peserta didiknya itu. Kebudayaan dipengaruhi oleh sekelilingnya, yaitu kodrat dan masyarakat. Jadi kebudayaan itu akan dipengaruhi sekelilingnya. Jadi kalau orang di pantai ya kebudayaannya akan dekat dengan pantai gitu. Ada sedekah laut dan sebagainya. Orang hidup di pegunungan, di daerah yang pertanian, maka akan ada sedekah bumi, dan itu berbeda. Kalau di laut kan nanti berbeda, mungkin hasil tangkapan lautnya yang dilarung ke laut. Kalau di sedekah bumi hasil panennya yang diberikan untuk dewa atau yang dianggap memberikan kesuburan, itu seperti itu. Terus kebudayaan ada hukum hidup, artinya ada hubungan dengan masa lalu dan prinsip kontinuitas. Artinya kebudayaan itu timbul karena nenek moyang kita dahulu. Nenek moyang kita dulu seperti apa? Itu ada beberapa hal yang dipahami itu. Jadi kita itu ada karena nenek moyang kita. Jadi kebudayaan ini ada karena nenek moyang kita. Kita diajari yang namanya makan itu pakai tangan kanan, yang baik itu ya nenek dari ibu bapak kita, dari nenek moyang kita. Pakai baju juga seperti itu. Nari, serimpi, bedoyo, terus tari
tari yang lainnya, tari Serapang 12, tari lilin itu juga dari nenek moyang kita diajarkan ke kita. Kebudayaan berdasarkan kemanusiaan, ya budaya harus berdasarkan kemanusiaan kan gitu. Manusia berusaha memajukan kebudayaan. Nah, ini budaya bisa maju kalau manusianya ingin memajukannya. Ada dua adaptasi, yaitu adaptasi dari kebudayaan itu ada dua adaptasi dan tantangan. Adaptasinya adalah manusia itu bereaksi dan alam itu aksinya. Jadi manusia, contohnya kalau letak geografis kita di tempat tinggal kita di gunung, tidak mungkin pakai pakaian tipis kan gitu. Itu reaksinya apa? Ya reaksinya manusia pakai pakaian tebal. Itu. Tempat kita di pantai yang notabene-nya panas, akhirnya apa? Reaksi kita, tubuh kita apa? Reaksi tubuh kita ya memakai pakaian yang tipis gitu kan. Itu jangan terbalik di situ. Jadi kita bisa menempatkan di mana kita berada. Itu namanya aksi dan reaksi kebudayaan. Terus tantangannya apa ya? Tantangan geografis, geologis, iklim, flora, fauna. Contohnya di Papua itu kenapa orang jarang sekali makan nasi, walaupun ada tapi kan makanan pokoknya papeda kan gitu, sagu. Jadi ya karena tantangan hidup geografis mereka itu adanya pohon sagu gitu. Pohon padi bisa tumbuh tapi tidak sebagus di dataran kita di Jawa dan sebagainya gitu. Kita di Jawa bisa menanam sagu tapi sama, karena perut kita sudah terlatih, kita makan nasi ya sangat sulit. Kita makan papeda satu piring juga gak kenyang, pasti makan nasi. Sama orang Papua makan nasi satu piring juga belum kenyang sebelum makan papeda. Orang NTT belum merasa kenyang dan nyaman sebelum makan jagung bose, kan seperti itu. Orang orang Jambi belum makan yang namanya tempoyak juga belum nikmat, kan beda-bedanya di situ. Kebudayaan adalah manusia. Kebutuhan harus dipenuhi pemenuhan kehidupan manusia untuk sejahtera. Lalu alam memberikannya, maka timbul budaya kan itu. Ada sagu. Karena kita butuh makan, maka sagunya diolah menjadi sari dan dijadikan papeda. Itu namanya manusia memenuhi kebutuhannya dengan menghasilkan atau mensinkronkan, mengambil dari alam yang ada gitu. Di situ ada jagung ya, contoh NTT itu bakunya ditanami jagung karena kering gitu. Akhirnya mereka sangat berkembang, jagungnya banyak kan gitu, seperti itu. Dan dijadikan untuk memenuhi kebutuhan makan mereka. Kebudayaan, pengetahuan yang digunakan untuk menghadapi lingkungan, mendorong terwujudnya tindakan sesuai dengan motif-motif yang dipunyai oleh pelaku. Ki Hajar Dewantara, buah budi dan hasil perjuangan terhadap kekuatan alam dan zaman guna hidup bersama bersifat tertib, damai, salam, dan bahagia. Unsur kebudayaan kurang lebih ada 7. Yang pertama adalah bahasa. Jadi budaya itu pakai bahasa. Kita punya hampir 500 lebih bahasa daerah. Dan itu berbeda-beda, itu uniknya. Orang Papua dengan bahasanya, orang Jawa dengan bahasanya, dan sebagainya. Ilmu pengetahuan itu di mana kita tempat tinggal kita pasti akan menghasilkan ilmu pengetahuan itu dijadikan sebagai modal hidupnya. Teknologi juga akan berbeda di kota dan di desa juga akan berbeda teknologinya. Ekonomi berkembang pesat di mana? Di pusat kota, di desa bukan sebagai pusat ekonomi, tapi pusat ekonomi ada di kota. Organisasi sosial sekarang berkembang, masuk banyak sekali organisasi sosial itu muncul dari kebudayaan. Mungkin organisasi sosial tentang apa, mungkin cinta bahasa, kebudayaan Jawa, kebudayaan Sunda dan sebagainya. Agama juga termasuk unsur kebudayaan, tidak lepas dari unsur kebudayaan sebenarnya agama itu gitu. Contoh adalah pakai peci, itu bukan termasuk sahnya agama, tapi karena orang Indonesia cara pakai songkok, pakai peci, maka semuanya pakai peci. Dianggap sebagai yang pakai peci rata-rata orang Islam kan gitu. Seperti itu. Kesenian, ini juga dari budaya. Lalu sifat kebudayaan itu kalau bersifat tradisional, bukan milik individu, tidak bisa diklaim gitu. Kalau taman siswa ada namanya trikon, kontinu, konsentris, dan konvergen, berkelanjutan, mempunyai pusat yang sama itu konsentris, satu titik yang sama itu konvergen dan sebagainya. SBI, sifat, bentuk, isi, dan iramanya. Faktor yang mempengaruhi budaya yang pertama jumlah komisi penduduk, perubahan lingkungan, dan penemuan baru, inovasi, adanya invasi dan kontak hubungan masyarakat atau diskusi. Penemuan baru contohnya dulu ada namanya ojek online, ojek pangkalan, sekarang berkembang menjadi ojek online. Dulu kita mau makan harus datang ke warung, sekarang warung yang mendatangi kita kan, seperti itu. Fakta yang mendorong kebudayaan nanti ada orientasi, kontak, sistem pendidikan yang maju, sikap menghargai penduduk yang heterogen, bermasyarakat itu harus berbeda dan sebagainya. Nah, tradisi itu diciptakan melalui tingkah laku manusia, pemikiran, imajinasi yang diwariskan dari masa ke masa, namanya tradisi atau kita sebut dengan adat.
Nah, untuk pertemuan kali ini contohnya tradisi adalah selamatan, tuh nyekar makam, upacara adat perkawinan, tasyakuran, kesenian tradisional budaya dan makan tradisional itu tradisi. Nah, untuk pertemuan kali ini teman-teman silahkan menuliskan satu buah tradisi yang ada di daerah kalian, yang ada di daerahmu. Contohnya kalau di Lampung tradisinya apa, dituliskan saja, nanti boleh di Word, boleh langsung diketik di si pedar, monggo. Untuk batasan halamannya bebas saja, yang penting Anda bisa menuangkan seberapa jauh. Nanti Anda ketik di situ atau Anda ketik di Word boleh, nanti di filenya dikirim. Untuk pertemuan kali ini itu tugas saya, silakan Anda kerjakan dengan baik. Ya, untuk yang budaya di daerah Anda saja, tidak usah. Contohnya Anda orang Aceh ya budaya Aceh, Anda orang NTT Anda budaya NTT, biar nanti di share di si pedar, teman-teman bisa membaca, oh ini namanya budaya NTT seperti ini, budaya Jawa seperti ini, budaya Kalimantan seperti ini, budaya Sulawesi seperti ini, Aceh seperti ini, Sulawesi seperti Sumatera seperti itu, teman-teman ya. Untuk pertemuan kali ini tugasnya seperti itu. Jangan lupa presensi, jabat erat dari saya untuk kedua orang tua, dan semoga tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Semoga Anda sehat selalu, tidak kurang satu apapun, dan dimudahkan dalam segala hal. Salam dan bahagia.